e-commerce. Yang pertama itu 1B2 atau business to business, yang artinya transaksi antara perusahaan, contohnya Alibaba. Yang kedua B2C atau business to consumer, yang artinya perusahaan ke konsumen, contohnya Amazon, Tokopedia. Yang ketiga C2C atau consumer to consumer, yang artinya individu ke individu, contohnya OLX atau Facebook Marketplace. Yang keempat C2B atau consumer to business, yang artinya individu menawarkan produk jasa ke perusahaan, contohnya freelancer di Upwork. Yang kelima B2G atau business to government, yang artinya perusahaan menyediakan produk atau jasa untuk pemerintah. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa ada beberapa manfaat dari e-commerce, yaitu yang pertama jangkauan pasar global, yang kedua efisiensi biaya operasional, yang ketiga kemudahan transaksi 24/7, yang keempat personalisasi pengalaman belanja. Nah, di sini ada beberapa tantangan dari e-commerce. Yang pertama itu keamanan. Yang pertama keamanan data atau disebut phishing peretasan. Yang kedua persaingan ketat. Yang ketiga logistik dan distribusi. Yang keempat kepercayaan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari e-government atau electronic government, yang artinya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, khususnya internet oleh pemerintah untuk memberikan informasi layanan kepada warga negara, pelaku bisnis serta instansi pemerintah lainnya. Tujuan dari e-government adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari e-government. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan publik atau mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan seperti pembayaran pajak, perizinan, pendaftaran sekolah dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari e-government. Yang pertama G2C atau government to citizen atau interaksi pemerintahan dengan masyarakat, misalnya e-KTP, layanan administrasi online, website pemerintahan daerah. Yang kedua G2B, yang artinya government to business atau pelayanan kepada pelaku bisnis seperti pengurusan izin usaha atau lelang proyek secara online. Yang ketiga G2G atau government to government, yang artinya kerjasama dan integrasi antara instansi pemerintah seperti data kependudukan, sistem keuangan daerah. Yang keempat G2E atau government to employee, yang artinya sistem internal antara pemerintah dengan pegawainya seperti manajemen kepegawaian, absensi digital dan sistem gaji online. Nah, di sini kita akan mengetahui beberapa manfaat dari e-government, yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan dan ketetapan pelayanan masyarakat. Yang kedua mengurangi birokrasi yang panjang. Yang ketiga memudahkan akses ke informasi publik. Yang kelima meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari e-government atau tantangan dalam pengimplementasi infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh daerah. Yang pertama itu sumber daya manusia atau disebut SDM yang belum siap atau kurang terlatih. Yang kedua, keamanan data dan privasi yang menjadi isu penting. Yang ketiga, resistensi dari birokrasi yang tidak ingin berubah. Contoh implementasi di Indonesia. Di sini kita akan mengetahui beberapa dari implementasi di Indonesia. Yang pertama, layanan di Kupil online, pembuatan akta KK KTP secara daring. Yang kedua, SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang artinya strategi nasional untuk mendorong integrasi layanan digital pemerintah. Yang ketiga, LPSE, yang artinya layanan pengadaan secara elektronik, yang artinya untuk proses lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keempat, SMAS, yang artinya pembayaran pajak kendaraan bermotor online. Kesimpulan materi dari e-commerce dan e-government adalah transformasi digital yang mengubah cara bisnis dan berinteraksi dengan pemerintah.